kami persilakan kepada pemerintah untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati para pimpinan dan anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Menteri Sekretariat Negara Bapak Bambang Eko, Wakil Menteri Hukum Bapak Edward Umar, Wakil Menteri Keuangan Bapak Yuda Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan rapat kerja untuk pengambilan keputusan tingkat 1 atas pembahasan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI serta Panja RUU PFII dari Komisi 11 DPR RI atas kerjasama, komitmen, serta pembahasan yang konstruktif, produktif, dan efektif selama penyusunan RUU PFII. Sinergi yang terjalin antara pemerintah dan DPR RI mencerminkan komitmen bersama untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional melalui pengembangan sektor keuangan yang lebih dalam dan berdaya saing global. Di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, Indonesia memerlukan sektor keuangan yang semakin dalam, inovatif, efisien, dan terintegrasi dengan sistem keuangan internasional. Dalam hal ini, pemerintah memiliki pandangan yang sejalan dengan DPR RI bahwa pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia merupakan langkah strategis untuk menjadi katalis bagi pendalaman pasar keuangan, diversifikasi instrumen dan sumber pembiayaan, peningkatan investasi, serta penguatan posisi Indonesia sebagai bagian dari ekosistem keuangan global. Pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia juga merupakan pelaksanaan amanat pasal 248A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang mengamanatkan agar ketentuan mengenai penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia diatur dengan undang-undang. Oleh sebab itu, undang-undang ini mengatur pembentukan dan penyelenggaraan Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai suatu wilayah yang memiliki kemandirian dan kekhususan tertentu, serta didukung oleh kelembagaan yang independen, modern, dan bersandar internasional guna mendukung penyelenggaraan kegiatan sektor keuangan dan kegiatan usaha lainnya yang berorientasi global. Yang kami hormati, Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 DPR RI, pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia bertujuan antara lain untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, mendorong pendalaman dan inovasi sektor keuangan, menarik investasi dan pelaku usaha sektor keuangan baik nasional maupun internasional, memfasilitasi pembiayaan sektor real, proyek strategis nasional, pembiayaan berkelanjutan, pembiayaan iklim, pembiayaan infrastruktur, dan pembiayaan lainnya, serta memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian nasional. Pusat Finansial Internasional Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghimpun aktivitas sektor keuangan, tetapi juga untuk memperkuat pembiayaan sektor real sehingga akan mendorong meningkatnya investasi produktif yang menciptakan lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Pusat Finansial Internasional Indonesia juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kesempatan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, memfasilitasi dan memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah, ekonomi hijau, ekonomi biru, dan transformasi industri terhadap perekonomian nasional, serta mengembangkan pasar modal, teknologi keuangan, keuangan digital, dan infrastruktur pasar keuangan yang kompetitif secara internasional. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut,
pemerintah dan DPR sependapat bahwa RUU PFII berfokus pada beberapa pokok pengaturan dan materi perubahan, antara lain terkait pembentukan kedudukan dan tujuan PFII, termasuk kewenangan penetapan dan kelembagaannya, serta arah pengembangan PFII sebagai pusat keuangan internasional yang berdaya saing, mampu menarik investasi, memperkuat sektor keuangan, dan perekonomian nasional. Pengaturan lainnya adalah terkait kegiatan usaha di PFII, yaitu sektor keuangan, kegiatan usaha penunjang sektor keuangan, dan kegiatan usaha sektor lain di wilayah PFII. Untuk pengaturan lainnya adalah terkait kelembagaan, antara lain pembentukan Dewan Pertimbangan PFII, Dewan PFII, Lembaga Pengelola PFII, dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan PFII, pembentukan Lembaga Arbitrase PFII sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta pembentukan Pengadilan PFII. Pada RUU ini diatur pengaturan fasilitas perpajakan dan fasilitas khusus lain dalam rangka menarik investasi. Fasilitas perpajakan mencakup fasilitas pajak penghasilan, fasilitas pajak pertambahan nilai dan atau pajak penjualan atas barang mewah, dan fasilitas kepabeanan. Fasilitas khusus lain termasuk Golden Visa, keimigrasian, ketenagakerjaan, perizinan, dan residensi. Terdapat juga pengaturan kekhususan, antara lain pengaturan tentang bahasa, yaitu penggunaan bahasa Inggris, kegiatan usaha di PFII dilakukan dengan valuta asing, hukum dan peraturan yang berlaku di dalam PFII merupakan peraturan PFII yang dapat mengadopsi, menginkorporasi, menerapkan, atau menyesuaikan prinsip-prinsip hukum jurisprudensi, hukum komersial internasional, praktek pusat keuangan internasional, dan standar internasional, serta kepatutan dan kewajaran. Yang kami hormati, Ketua dan para Wakil Ketua dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, akhir kata, atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan rancangan undang-undang di tingkat panja yang menjadi dasar pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 1 pada hari ini. Selanjutnya, atas keputusan yang telah diambil dalam pembicaraan tingkat 1 ini, pemerintah sepakat untuk dapat diteruskan dalam pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan terhadap RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia di sidang paripurna DPR RI. Pemerintah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan komitmen dari Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan pada tingkat panja. Tidak lupa juga, kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Keahlian DPR RI, juga para perwakilan pemerintah dan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM, serta seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras demi mewujudkan terlaksananya proses pembahasan yang intensif dan komprehensif. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat atas penyelenggaraan rapat kerja pada hari ini. Sinergi antar pemerintah dan DPR adalah kunci untuk mewujudkan sektor keuangan yang tangguh, inklusif, mendalam, stabil, dan berdaya saing global. Pembentukan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia diharapkan memberikan kontribusi positif bagi penguatan perekonomian nasional melalui pengembangan pusat keuangan internasional yang berdaya saing, peningkatan peran sektor keuangan dalam mendukung pembangunan, serta perluasan kesempatan ekonomi guna memperkuat kedaulatan ekonomi nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya dan hidayahnya bagi kita semua untuk dapat melaksanakan tugas dan amanah seluruh rakyat Indonesia guna membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumennya kami tunggu Pak di sini Pak.
Terima kasih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhir mini pemerintah tentang RUU tentang PFI, seperti yang telah kita dengarkan bersama, bahwa pemerintah juga menyetujui RUU tentang PFI. Untuk itu, kami bersepakat DPR dengan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan undang-undang persetujuan PFI ini ke tingkat 2. Setelah kita bersama-sama mendengarkan pembacaan naskah RUU, pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan pemerintah, selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan RUU tentang PFI dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pengambilan keputusan dalam rapat pembicaraan tingkat 2 pada rapat paripurna. Apakah disetujui? Berikutnya adalah kita menandatangani, Pak, naskah tersebut, tapi ini nanti kita skip karena kita agendakan biasanya setelah rapat, Pak. Menandatangani dokumen tadi yang kita itu. Jadi kita anggap penandatanganan nanti sudah kita jalankan pada saat rapat ini selesai. Dan berikutnya adalah sebelum kami menutup ini rapat kerja hari ini, saya persilakan wakil pemerintah yaitu Menteri Keuangan untuk menyampaikan kalimat penutupnya. Terima kasih Pak Ketua. Pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 11 DPR RI, serta hadirin yang berbahagia, mengakhiri rapat kerja pada hari ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 DPR RI, terutama Panja RUU PFII, atas kerjasama, komitmen, serta pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Atas nama pemerintah, kami menerima hasil pembahasan RUU PFII pada tingkat panitia kerja dan menyetujui agar rancangan undang-undang ini dapat dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selaku Ketua, mewakili seluruh pimpinan Komisi 11 DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada semua anggota Komisi 11 DPR RI, khususnya anggota Panja RUU PFII, yang dengan tekun telah mengikuti proses pembahasan RUU ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, dalam proses pembahasan sehari-hari dengan Wakil Menteri Keuangan, kemudian Menteri Sekretaris Negara yang diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum, kemudian Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM yang diwakili oleh Deputi PIPM, beserta seluruh jajaran atas kerjasama yang produktif selama proses pembahasan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, serta Sekretariat Komisi 11 DPR RI yang bekerja keras membantu pelaksanaan tugas pembahasan ini. Termasuk jajaran dari BPI Danantara.
kami menyelesaikan ini dalam waktu yang dimandatkan oleh Undang-Undang P2SK, yaitu menyelesaikan dalam waktu 3 bulan. Mudah-mudahan persetujuan besok di tingkat 2 akan mengikuti proses berikutnya adalah ke pemerintah untuk disetujui menjadi undang-undang. Sehingga apa yang menjadi amanat di P2SK bahwa menyelesaikan undang-undang PFI ini dalam waktu 3 bulan telah dijalankan dengan tepat waktu sesuai amanat undang-undang oleh Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah. Demikian acara rapat kerja Komisi 11 DPR RI pada hari ini. Adapun pembicaraan tingkat 2 untuk pengambilan keputusan dijadwalkan dalam rapat paripurna hari Selasa tanggal 21 Juli karena Pak Fauji tadi tidak hadir di Rapim, Pak, untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFI ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam mengemban tugas negara. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat kerja ini saya nyatakan selesai dan ditutup.